Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Semoga apa yang saya hadirkan di sini untuk saudara-saudara yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dapat memahami dan mengerti bahwa mengapa banyak kitab di dunia ini dan mengapa hanya satu kitab kehidupan yang sangat berarti bagi kita umat yang percaya. Coba lihat di kitab Wahyu pasal 20 tentang pasal 20 ayat 11 hingga ayat yang ke-15 ini. Saya pernah mengalami perjumpaan pribadi supranatural tentang bagaimana saya bertemu dengan Tuhan dan juga bagaimana saya melihat semua yang ditunjukkan kepada saya tentang hal-hal yang tidak mungkin bagi dunia ini. Dan saya dapat mengerti kenapa ayat ini selalu saya renungkan. Wahyu pasal 20 ini loh, ayat yang ke-15. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Nah, kalau kita baca di sini, ini tentang hukuman yang terakhir. Dan di situ sebelumnya ayat yang ke-11 tertulis, lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan dia yang duduk di atas tahtanya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Ayat 12, dan aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu. Dan ini ayat 12 ini yang selalu saya renungkan. Di kata-kata ini, lalu dibuka semua kitab dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Nah, berarti benar dong ayat ini di dunia ini sekarang, bahwa banyak sekali kitab-kitab tentang ajaran ataupun kitab-kitab lain di sini juga sudah ditulis, yaitu dibuka semua kitab. Artinya berarti Tuhan benar dong kalau bukan hanya Injil atau Alkitab, tetapi banyak kitab lain. Ini yang menjadi perenungan saya selama ini, dan saya mendapatkan ayat ini sudah lama sekali. Saya ingin mengatakan kepada Anda semua bahwa kelak pada hukuman yang terakhir, di mana semua orang akan menghadap tahta pengadilan yang maha kuasa, ini ada ayatnya loh. Dan ini benar bahwa banyak sekali ajaran atau kitab-kitab orang tentang Tuhan. Tetapi di sini kita lihat ayatnya yang ke-15 yang mengatakan kalau seseorang tidak ditemukan namanya di dalam kitab kehidupan, ia dilemparkan ke dalam lautan api. Artinya, mau bagaimanapun seseorang, kalau sudah tidak ada namanya di dalam kitab kehidupan, dia tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Karena di dalam ayat 13 kita lihat, maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang yang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu dilemparkan ke dalam lautan api itu.
Jadi benar dong kalau penglihatan supranatural saya tentang orang-orang yang tidak ada namanya di dalam kitab kehidupan. Karena saya pernah diperlihatkan tentang hal ini oleh Tuhan yang saya percayai. Karena orang-orang yang mempunyai iman kepada ilah lain atau semacam kitab-kitab lain, hanya orang-orang yang namanya terdapat di kitab kehidupan yang tidak dihukum, tetapi akan hidup bersama Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah yang mempunyai kerajaan yang sesungguhnya, dan juga Dia adalah yang mempunyai tahta putih. Nah, berarti walaupun banyak kitab, tetapi hanya kitab kehidupan yang paling penting. Jika seseorang tidak ada namanya di dalam kitab kehidupan ini, maka seseorang itu akan dilemparkan ke dalam lautan api. Berbahagialah setiap orang yang namanya tertulis di dalam kitab kehidupan, karena kitab kehidupan itu adalah catatan tentang anak-anak Tuhan Yesus yang percaya bahwa Tuhan Yesus adalah penghuni atau yang mempunyai kerajaan maut, dan juga yang memegang tahta kerajaan surga, dan neraka sudah dikalahkannya karena Dia telah mati dan hidup kembali serta menyelamatkan kita yang percaya. Tetapi orang-orang yang tidak percaya, walaupun mereka mempunyai kitab tetapi tidak ada namanya di dalam itu kitab kehidupan, akan dilemparkan ke dalam lautan api. Karena yang bisa menyelamatkan kita satu-satunya dari neraka itu hanya Tuhan Yesus loh. Mau percaya apa enggak terserah. Coba kalau kamu bisa mengalami hal-hal yang mistis, yang supranatural, kalau kamu bertemu dengan roh-roh jahat sekalipun, setan atau siapapun, kalau kamu percaya Yesus adalah Tuhan, kamu usir setan itu dalam nama Yesus, maka setan itu akan pergi dari hadapanmu dan kamu juga akan menang atas maut. Saya mengalami sendiri hal ini, dan ini adalah kesaksian saya buat para penghina, penghujat, pencaci yang sering mengata-ngatai iman ataupun yang telah berpaling dari Yesus Kristus. Kasihan kalian semuanya. Jika kalian memang tidak ada namanya di dalam kitab kehidupan, karena ini adalah kekekalan loh. Kalau masuk neraka tidak akan pernah keluar dari tempat itu. Jadi setiap orang yang mau percaya kepada Yesus adalah Tuhan, jika begini kamu bisa uji, kamu bisa cari bahwa Dia adalah satu-satunya Tuhan, juru selamat, bukan hanya utusan, bukan hanya nabi. Walaupun benar Dia adalah utusan atau nabi, tapi Dia juga adalah Tuhan, Raja, dan juga Pencipta. Mau percaya apa tidak, itu urusan Anda. Tetapi jika kalian tidak mengerti, cari sampai kalian menemukan. Karena Tuhan itu tidak bisa dipaksa untuk menuruti apa yang kalian percayai, tetapi Dia sendiri yang akan menemui kalian secara pribadi. Karena Tuhan itu tidak bisa dibatasi dengan ruang dan waktu, maupun doktrin ataupun ajaran ataupun kitab-kitab. Tetapi Tuhan adalah segalanya, yang menciptakan segala sesuatu, menjadikan segala sesuatu, menghukum kalian, menghukum saya, tetapi Dia akan menyelamatkan kita karena Dia adalah Tuhan, bukan seperti yang kau pikirkan. Tuhan itu dapat melakukan segalanya, tetapi jika pikiranmu pendek, kau akan mengatur Tuhan, berarti kau lebih dari Tuhan. Karena jika pikiran kalian picik dan buta, kalian tidak akan dapat melihat terang. Orang-orang yang tidak percaya tentunya menghujat terus dan terus dan terus sampai selamanya, karena dia tidak pernah ada di dalam kitab kehidupan ini, sehingga dia mau
menyesatkan orang-orang yang percaya. Semoga ini menjadi berkat bagi kalian semua agar mengerti dan memahami bahwa setiap kita, walaupun kita dicaci, dihujat, dihina, kita tidak akan pernah menjauh dari Sang Penghuni kerajaan surga, karena Dia adalah pemegang kunci segala yang ada di dalam dunia ini. Sekalipun Dia dihujat, dicaci, dimaki, mati, tetapi Dia telah menang atas semua ini, karena Dia adalah penguasa. Bukan berdasarkan perkataan Anda, doktrin Anda. Saya juga pernah pengalaman pribadi tidak memakai Alkitab, tetapi saya menemukan sendiri. Saya mencari, saya menemukan, dan juga akhirnya saya bertemu secara pribadi. Bukan untuk membuat Anda mengikuti iman saya. Kalau Anda belum mendapatkan karunia, mau bagaimanapun tidak akan pernah Anda mendapatkannya jika Anda tidak ada catatan di dalam kitab kehidupan. Karena firman Tuhan itu harus direnungkan, bukan hanya comot-comot satu ayat, tetapi direnungkan semuanya dari awal perjanjian lama hingga sampai Wahyu. Baru Anda akan mengerti dan menemukan Tuhan yang sesungguhnya. Tuhan Yesus berkati. Amin.